Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Supriyatin, mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Lago, dan saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Pada materi menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, kita bisa melihat konsep ataupun memahami konsep ini, diantaranya adalah kita dengan membaca Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191, di mana kemudian kita harus bisa membacanya dan juga menghafalnya. Wabil khusus adalah untuk peserta didik, sehingga nanti peserta didik mampu untuk menganalisisnya dan juga memanfaatkan kriteria ataupun hikmah dari berpikir kritis itu sendiri, sehingga mereka mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana yang dipesankan di Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan juga 191 tentang segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada peserta didik dan peserta didik yang harus mencapainya, diantaranya adalah peserta didik mampu dan terbiasa untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian peserta didik mampu untuk meneladani sikap dan pesan-pesan yang ada di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Serta peserta didik mampu untuk menjelaskan kaidah tajwid yang ada di dalam Quran Surah Al-Imran tersebut, serta peserta didik mampu mengidentifikasikan bacaan-bacaan tajwid dan juga alasan-alasannya, serta peserta didik mampu menerjemahkan Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan juga 191. Allah menciptakan manusia lengkap dengan akal dan pikirannya. Maka dalam mengidentifikasi Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191, yaitu berpikir kritis merupakan sebuah proses yang sadar dan juga sengaja yang digunakan untuk menafsirkan sejumlah evaluasi informasi dan juga pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan juga tindakan, sehingga manusia dapat memanfaatkan potensi diri yang ada di dalamnya untuk melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan dan juga menyadari diri. Untuk memahami perintah Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan juga 191, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi serta pergantian malam dan juga siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Selain dalil Quran Surah Al-Imran ayat 190 untuk berpikir kritis, Allah juga menyajikan dalam firman-Nya, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 191, di mana di surah tersebut dijelaskan oleh Allah ciri-ciri golongan ulil albab. Tujuan dari materi ini tadi, selain memperkenalkan dalil dan siswa untuk mampu membaca Al-Quran, maka siswa juga diharapkan mampu untuk menelaah tajwid yang ada di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Contohnya adalah dalam kalimat khalqis samawat. Hukum bacaannya adalah idgham samsiyah. Alasannya adalah alif lam diikuti huruf sin. Dan contoh lainnya adalah adzaban nar. Harus dibaca mad aridi disukun karena mad tabi'i diikuti huruf hidup dibaca waqaf di akhir ayat. Selain dalil Al-Quran di atas, ada juga dalil hadis yang mempertegas tentang berpikir kritis, di mana diriwayatkan oleh Rawahu At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa artinya dari Abu Ya'la, yaitu Sa'ad ibnu As radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Orang-orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berikut ini adalah contoh fenomena alam yang Allah ciptakan. Di antaranya ada langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Silahkan pikirkan ataupun coba Anda pikirkan bagaimana jika Allah itu menciptakan langit tanpa bintang, tanpa bulan, tanpa matahari, ataupun tanpa benda-benda langit yang lainnya. Atau Allah itu hanya menciptakan siang, tidak ada malam, atau sebaliknya Allah itu hanya menciptakan malam yang gelap gulita tanpa ada siang, tanpa ada matahari. Contoh fenomena alam lainnya adalah, silahkan pikirkan bagaimana Allah menciptakan air laut yang memiliki warna-warni yang berbeda, di mana itu merupakan kesenangan manusia untuk menghibur dirinya dalam bentuk refreshing ataupun tamasya. Di akhir materi ini, kita sebagai umat manusia harus senantiasa bersyukur atas segala ciptaan Allah, di mana tanpa manusia memintanya, Allah itu memberikannya tanpa diminta terlebih dahulu oleh manusia. Maka orang yang ridho, terkadang itu mereka dapat memperhatikan hikmah dari sebuah ujian, dan juga mereka mampu mengambil segi positifnya bagi dirinya, serta tidak berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah materi pembahasan tentang berpikir kritis yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga peserta didik, khususnya adalah di SMA Negeri 1 Tanjung Lago. Dan pada akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.